konseling itu kalau kita ambil dari awalnya itu kan bimbingan dan konseling ya, dari dua kata ya, bimbingan dan konseling. Jadi kalau kita di BK lah gitu ya, kita biasanya tidak mau memisahkan. Tapi konseling itu adalah bagian dari kegiatan bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling itu sendiri artinya adalah proses upaya membantu peserta didik gitu ya, karena kita mau jadi guru pembimbing atau guru bimbingan dan konseling. Nah, jadi konseling itu adalah salah satu upaya kita yang ada dalam bimbingan dan konseling gitu untuk membantu siswa dalam menangani masalahnya gitu. Jadi kalau konseling itu adalah bagian dari kita yang gede ini, bimbingan dan konseling. Jadi salah satu lainnya lah gitu dalam bimbingan dan konseling. Oke, jadi lebih ke karena kita memang concern-nya di BK itu kepada peserta didik, jadi gimana supaya kita bisa membantu si peserta didik ini ibaratnya tuh di sekolah tuh biar lebih maksimal gitu secara perkembangannya kurang lebih mungkin gitu ya. Nah, tapi kan kadang misalnya nih kayak nggak hanya peserta didik, kadang kita misalnya datang konseling itu kan Mm-hmm. kita konseling itu kan dimana pada awalnya mungkin ketika kita misalnya datang ke konselor atau dan lain hal sebagainya kan kita cerita ya, Bu, saya Mm-hmm. mau konseling dong, saya punya masalah misalnya masalah saya ini gitu kan. Terus yang menjadi pembeda antara konseling sama kalau misalnya kita curhat biasa gitu ya atau kayak pembicaraan biasa itu apa sih Bu yang menjadi pembeda gitu? Kadang kan sebenarnya dari awal kita sama-sama curhat ya, ibaratnya kita sama-sama menceritakan apa yang kita sedang rasain gitu loh. Oke. Ya, kalau ditanya apa sih Bu bedanya curhat sama konseling? Itu sebenarnya beda utamanya adalah fokus kita gitu ya. Fokus. Kalau curhat itu kedua belah pihak fokusnya sama gitu ya. Iya, Misalnya iya. Bu nih curhat sama Rasa gitu, Ibu cerita tentang masalah Ibu akan ditanggapi Rasa sebagai orang yang mungkin juga akan bisa lebih banyak daripada ibu yang bercerita gitu. Tapi sementara kalau dalam konseling ada porsinya gitu ya. Diusahakan Iya. misal 70-30 gitu ya. 30% cuman si konselor, 70%-nya si konseli gitu. Jadi memang kita fokus Iya, iya. enggak gitu ya. Kalau kita curhat nih, kita curhat sama teman. Ih, saya baru putus nih gitu ya. Dia terus juga cerita, iya sih juga sama gitu ya. Jadi kan sama-sama pingin diprioritaskan. Jadi kalau bedanya itu nanti itu di fokusnya, kemudian di teknik-tekniknya. Kalau dicurhatkan nggak ada teknik ya, mau ngomong apa aja boleh gitu ya. Kemudian mau eh, nggak ada kerahasiaan, habis ibu diceritain sama Rachel ceritanya, ibu ceritain lagi ke tetangga, kemarin Rachel Iya, cerita iya. lu. Kenapa? Karena nggak ada azas kerahasiaan. Tapi kalau dalam konseling kita punya pegang azasnya, ada kode etiknya gitu ya, ada itu yang jelas sekali membedakan antara curhat biasa sama konseling dalam bimbingan dan Oke, oke. Nah, berarti sebenarnya kalau curhat biasa itu fokus kita emang sama gitu ya. Maksudnya eh, apa kita misalnya curhat sama temen terus dia juga bisa nyampein lagi, oh sama gue juga kemarin ada masalah, akhirnya ujung-ujungnya kita jadi ibarat kasarnya gibahin orang gitu ibaratnya ya, karena kita ingin memuaskan apa yang kita rasain aja gitu. Sedangkan kalau konseling mungkin dia ya tadi ya kayak punya kode etiknya, terus punya asasnya di mana si konselor atau guru BK itu nggak boleh menceritakan lagi apa yang sudah disampaikan gitu. Nah, terus antara konselor atau kayak guru BK itu kan pasti nggak semua masalah ya. Maksudnya kan ada guru BK, ada psikolog, ada psikiater. Ibarat kayak dokter kan pasien itu nggak semua pasien bisa ditanganin sama dokter umum gitu ya. Kadang ada kalanya tuh dokter kayak ngerujuk ke spesialis syaraf lah, entah yang penyakit dalam dan lain sebagainya. Nah kayak gitu pun kan kayak konseling kan. Itu sebatas mana sih kayak guru BK itu bisa menangani satu masalah gitu. Maksudnya masalah apa yang memang ya guru ya. BK memang sudah tidak bisa menangani gitu. Oke. Ya, ini bagusnya pertanyaannya. Jadi sebetulnya kita harus jelaskan dulu gitu ya antara guru BK sama konselor gitu ya. Jadi kalau bahasanya lebih mendalam nanti biar kita lebih hati-hati gitu ya. Karena nanti ada perbedaan. Jadi kalau kita baca di Permendikbud
ada perbedaan antara konselor sama guru bimbingan dan konseling. Iya. Yang disebut guru bimbingan dan konseling itu adalah sarjana bimbingan dan konseling yang kemudian menjadi guru gitu ya. Dia menjadi guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Nah, konselor ini mungkin Rasya juga tahu gitu ya, konselor itu adalah guru atau yang sudah mengambil pendidikan profesi konselor gitu ya. Iya. Jadi dia sudah sudah sarjana nih S1 BK, dia ngambil lagi profesi jadi konselor. Makanya ada dua sebutan. Kalau kita baca di Permendikbudnya, dia menyebut konselor atau guru bimbingan dan konseling. Nah, ada batasan nggak sih kerja kita ini? Ada gitu ya, sama. Kalau psikolog ada batasannya, psikiater ada batasannya, kita pun ada batasannya. Nah, kita nggak boleh ngambil ranah orang itu gitu ya. Kalau kita baca di Prof. Praitno gitu ya, di sana ada namanya kegiatan pendukung gitu ya. Ketika belum kita masuk ke BK komprehensif, masih BK Pola 17+, itu namanya ada kegiatan pendukung. Di kegiatan pendukung itu ada namanya alih tangan kasus, gitu ya. Ada alih tangan kasus. Jadi ada 5 kasus dialihkan gitu ya. Yang pertama, ketika kasus itu adalah kriminal, gitu ya. Ketika kriminal, itu udah nggak ranahnya guru BK gitu ya. Jadi guru BK mengalihkan gitu ya ke kawasannya. Kemudian masalah yang tidak normal, manusia normal alami gitu. Jadi gini, kita tuh menangani masalah manusia normal, biasanya bisa normal itu masalah keuangan misalnya, itu kan masih normal gitu ya. Tapi sudah skizofrenia atau sudah anxiety luar biasa, itu kan sudah tidak kawasan kita. Jadi udah kawasan psikologi abnormal, itu udah nggak kawasan guru BK atau konselor. Kemudian masalah-masalah yang bersifat non material, maksudnya arahnya lebih ke apa ya, mistis atau apa itu ya, kan ada klien atau yang datang mungkin ini menganggap dirinya mungkin entah itu diguna-guna di segala macam yang sudah irasional, kayak menyakiti gitu ya. Nah, kalau memang mereka sangat menyakini kan kita juga itu sudah tidak kawasan kita. Nggak mungkin kan, wah ayo saya saja yang mau rupiah misalnya gitu ya, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi ada batasannya gitu ya. Kemudian masalah psikotropika itu jelas kita sudah tidak bisa untuk kecanduan dan segala macam. Itu psikolog dan psikiater lebih bagus menangani anak-anak yang memang sudah kecanduan. Kita tidak terlalu menangani gitu ya. Kalau dia masih dalam kawasan yang masih bisa kita konseling. Cuman begitu sudah terapi yang berupa obat-obatan, tentu psikiater lebih pinter daripada kita. Gitu. Jadi itu masalah yang sudah kita nggak bisa lagi nih gitu ya. Udah di luar kawasan kita nih gitu. Jadi kita alih tangankan kepada yang lebih lebih profesional di bidang. Gitu ya. Iya. Oke, berarti sebenarnya pada intinya di guru BK ini ibaratnya itu tuh menangani orang-orang yang katakanlah normal gitu ya secara mental dan lain sebagainya, tapi dia punya masalah gitu loh. Maksudnya kayak misalnya saya nih, misalnya masalahnya kurang percaya diri atau misalnya kayak harga di sekolah misalnya kok harga dirinya rendah ya gitu. Tapi secara mental nggak ada satu masalah yang berarti gitu lah. Nah itu memang ditangani sama BK gitu. Nah terus mengenai komunikasi efektif nih Bu, itu gimana sih supaya dalam konseling itu kita bisa membangun komunikasi yang efektif gitu? Ya, jadi kalau dalam komunikasi efektif, ini antara konselor dan klien, kita nggak sebut klien ya, kita sebutnya konseli sekarang ya. Jadi kalau klien sudah dianggap berbeda, jadi kita sebutnya konseli. Nah, didik kita atau konseli, bagaimana kita bisa komunikasi efektif sama mereka, ketika komunikasi kita sama mereka nyambung gitu tentunya gitu ya. Jadi apa yang kita sampaikan, mereka akan pahami. Nah, di konseling itu mungkin kita pernah dengar gitu ya, teknik 3M. Pernah dengar nggak? Oh, yang iya. Mendengar, memahami, kemudian gitu. Jadi kita punya itu kunci, bukan kunci, semacam yang kita pegang, nggak hanya sebagai konsul, tapi juga sebagai kehidupan sehari-hari gitu ya. Saat kita terapkan itu di masyarakat, kita menjadi lebih dihargai gitu ya. Jadi pertama M-nya adalah mendengar. Nah, manusia itu kan diciptain 2 telinga gitu ya,
dan satu Iya, iya. mulut. Mulut. Dia Iya. lebih Khas banyak banget mendengar itu. bicara gitu ya. Tapi banyak sekarang zaman ini adalah orang banyak berbicara sedikit mendengar. Nah, jadi Iya. yang pertama adalah konselor itu mendengar karena hampir 50% masalah eh, konseling kita itu selesai dengan kita dengarkan gitu ya. Jadi Iya. karena dengan cerita aja itu kayak udah lega orang gitu ya. Walaupun kita Iya. nggak kasih apa-apa. Iya. Mau cerita aja dia gitu ya. Terus udah ada lega sih Bu, walaupun nggak ada jalan keluar Iya. gitu ya. Jadi Iya. Iya. benar kita mendengarkan yang pertama, jadi kita sudah menjadi pendengar yang baik. Jadi kita mendengarkan itu dengan apa namanya sepenuhnya gitu ya. Jadi mendengarkan itu juga mendengarkan dari segi kita melihat gitu ya, apa namanya memahami gitu ya. Kemudian Iya. setelah Iya. kita dengar kita pahami ya, ini orang tadi ngomong apa gitu ya, maksudnya apa gitu. Nah yang terakhir kita respon. Jadi 3M itu mendengar, memahami dan Dengar, merespon. merespon. Iya. Iya. Respon yang tentunya tepat gitu ya. Kuncinya tepat. Iya. Ketika konseling kita bilang, ah iya benar gitu loh Bu maksud saya, itu tepat ya. Tapi kalau konselingnya bilang, nggak gitu Bu, maksud saya nggak tadi nggak kayak gini. Iya. Berarti komunikasi kita tidak salah, maka 3M-nya tidak berlaku. Sehingga komunikasi kita menjadi tidak. Jadi kalau menurut Ibu, kuncinya apa sih 3M itu tadi gitu ya, dalam kita melakukan hubungan konseling. Oke, oke. Nah, tapi bicara masalah ketika misalnya kita sudah merespons gitu. Kadang kan entah ya, aku misal kayak lagi cari BK role play dan lain sebagainya. Kadang masih banyak. Nah, ini soal masalah konseling memberikan saran atau nasihat gitu ya. Mungkin tepatnya nasihat gitu di dalam suatu konseling gitu, atau misal ketika si konseling kita ini lagi curhat dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau nasihat itu diperlukan nggak sih Bu dalam menangani atau melayani si konseling ini gitu, walaupun mungkin emang menurut kita dia salah ya gitu, secara misalnya entah yang penampilannya kurang baik atau misalnya dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya kalau nasihat atau kayak saran-saran gitu itu tuh sebenarnya diperlukan gak sih gitu dalam konseling gitu? Oke, iya. Jadi saya pernah mendengar dulu ya zaman saya waktu kuliah gitu ya. Sebenarnya nasihat itu kalau bisa jangan sampai pernah kamu kasih nasihat sama konseling kamu gitu ya. Jangan pernah nasihat sama klien kamu gitu ya. Jadi gini, kita nih ya, kita sebagai ini ibu merasa masih muda gitu ya. Jadi kita kalau dinasihati orang tua tuh sebenarnya kurang suka gitu ya, nggak ya? Iya, iya benar. Jadi gini ya anak ya, kamu tuh harus begini, Iya. begini, kenapa? Kita Panas. kita kayak, aduh ini gak nyaman banget sih, kok harus Iya. dinasehati. Nasihat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, ya nggak ya sih? Namanya nasihat itu harapan orang yang beri nasihat itu ada harus dilakukan ya, harus dilakukan. Kalau nggak berarti kita tidak mendengarkan nasihat gitu ya. Iya. Ketika konselor memberi nasihat, maka berarti konselor mengatakan kamu harus melakukan ini. Sementara ada azas ya, ada prinsip bahwa keputusan di tangan klien gitu ya. Keputusan Iya benar. Iya, iya, iya. ada gitu. Jadi kita mengurangi sangat-sangat kalaupun ada nih kadang-kadang memang ada klien yang ngomong, jadi menurut Ibu saya bagusnya gimana Bu? Nah gitu kan ada. Mungkin kalau itu akan memberikan pilihan-pilihan, option-option sama dia, tapi kita tidak memaksakan kamu pilih yang ini aja. Kamu masuk fakultas ini aja nanti kuliah. Pokoknya di sini bagus. Ya itu kita sudah memberikan nasihat yang harus dilakukan. Kamu harus nanti ini aja, itu kan memberikan nasihat. Jadi kita sangat menghindari kalau bisa ya mungkin hanya 10% atau 1% dari proses konseling kita lah nasihat itu. Jadi kalau bisa nggak usah. Jadi biarkan mereka berpikir, karena balik kalau kita baca lagi di bukunya, konselor itu seperti cermin katanya. Kalau cermin kan kalau kita tidak pernah memberikan nasihat kepada kita ya, dia tidak pernah ngasih tahu kita nih misalnya apa gitu. Dia lebih ke memperlihatkan kepada kita ini yang terjadi sehingga kita harus apa ya harus. Jadi coba nih, menurut kamu kuning sama merah, bajunya merah, jilbabnya kuning, cocok nggak menurut kamu gitu ya? Iya, iya. Kalau ngomong kayak gitu ke klien, kayaknya mikir, oh ya nggak cocok lah Bu, masa kok kuning sama merah? Tapi kita bilang kan, cocok kuning sama merah tuh nggak cocok. Nah, itu kan kita yang menentukan bahwa itu tidak cocok. Jadi konselor sama kliennya yang disuruh mikir gitu ya. Ayo mikir gitu.
dengan dia berpikir masalahnya kalau dia besok ketemu lagi masalah, besok ada baju hijau sama baju ungu, dia bisa mikir ini cocok gak Iya, ya? Karena kemarin iya, ini sama merah ternyata nggak cocok. Gitu. Jadi kembali kepada tujuan awal bimbingan konseling adalah untuk memandirikan si klien gitu. Jadi dia harus iya, mandiri. So, ada iya, masalah yang sama, dia udah punya keputusan sendiri. iya, iya, iya sih penting banget. Jadi bukannya konselor atau guru BK yang menggurui dan memilihkan pilihan hidupnya si klien, tapi dianya yang harus diberikan opsi atau pilihan-pilihan, tapi dia juga harus bisa menentukan jalan hidupnya sendiri tuh nanti gimana gitu loh. Bukan kita yang memaksakan, kamu harus gini ya, kamu harus gini ya. Nah itu jalannya nggak seperti itu gitu. Nah, tapi memang kan kalau kita ngomongin masalah bimbingan dan konseling, mungkin ada beberapa eh, kayak sekolah nih, karena kita pendidikan kan, ada beberapa sekolah yang mungkin sistem apa namanya BK-nya sudah lumayan bagus gitu ya, tapi ada juga yang guru BK ini malah jadi ajang buat nakut-nakutin siswa gitu, maksudnya kayak razia gitu ditugasinnya sama guru BK, atau misal kayak kasih hukuman tugasnya sama guru BK gitu. Sebenarnya apakah memang di konseling itu ya, atau misalnya di dalam bimbingan dan konseling itu memang efektif nggak sih kalau misalnya kita menjatuhkan hukuman gitu. Nah ini lagi-lagi sebenarnya krusial banget sih kalau misalnya bicara di Indonesia gitu kan, apalagi di pendidikan gitu. Apakah memang BK itu identik sama hukuman atau mungkin, nah ini ibu mungkin bisa jelaskan gitu. Oh, oke, ya. Uh, Sebenarnya citra BK itu banyak yang negatifnya di lapangan gitu ya. Itu tidak terlepas dari mungkin peran dukungan sistem juga gitu ya. Kita dukungan sistem. Jadi guru BK diminta melakukan razia gitu ya. Guru BK diminta bikin surat perjanjian ya kan ya. Jadi kalau Iya, kamu ini bikin perjanjian gitu ya, sehingga guru iya, BK itu dicap penjual materai gitu ya. Jadi pakai materai dulu ya. Dulu materai masih 3.000, sekarang materai udah 10.000 ya. Gitu. Jadi kan lumayan gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu membuat kita menjadi citranya tidak bagus gitu. Nah, tugas kita gitu ya untuk memulai menghilangkan hal tersebut. Nah, kalau terkait dengan hukuman itu efektif nggak efektif? Tergantung hukumannya gitu ya. Ini ada yang dikatakan TTM gitu ya. Pernah dengar nggak iya, TTM? Bukan teman tapi mesra. TTM itu ada tindakan tegas mendidik gitu ya. iya, Tindakan tegas itu adalah mengajarkan siswa atau peserta didik kita melakukan sesuatu dengan baik, tapi tegas gitu ya. iya, Tegas sama marah ya. Kalau beda marah ya. kita intonasinya tinggi, kemudian agak berteriak gitu ya. Ada kata-kata. Tapi tegas tidak seperti itu. Nah, Iya, gitu ya. Berarti kita harus bisa iya, apapun memberikan hukuman, hukuman itu ada nilai edukasinya di sana gitu ya. Jangan hukuman, ya kamu bersihin WC semuanya gitu. iya, Itu kan tidak iya, gitu ya. Jadi kalaupun ada hukuman, tetap hukumannya harus yang edukatif gitu ya. Cari hukuman yang memang enggak kalau di sekolah ada yang apa terlambat 1 jam bawa satu iya, batako gitu ya, bawa iya, iya, satu kan atau bawa tanaman, nah itu kan nggak boleh gitu ya, itu tidak mendidik. Jadi hukuman boleh selama itu mendidik si peserta didiknya gitu dan tidak menyakiti secara fisik ya gitu, tidak menyakiti iya, fisik, verbal gitu, tidak menyakiti. Jadi boleh hukuman tentu boleh. Misalnya kayak ke anak kecil aja kan misalnya hukumannya, oke kamu udah main HP dari pagi nih, jadi kampanye ibu tahan dulu ya gitu ya. Nanti kamu iya, boleh main HP setelah melakukan ini kan gitu ya. Bersihin kamarnya dulu gitu. Jadi ada iya, hukuman-hukuman yang bagus, cuman sekali lagi tidak menyakiti fisik, tidak menyakiti psikisnya gitu. Itu boleh. iya. Oke, em, ini tadi ada yang komen gini, ibu suara ibu kurang jelas katanya gitu. Tapi kalau di Oh, aku sih kurang. udah lumayan. Oke. Oke, oke. Intinya kalau pemberian hukuman itu maksudnya boleh, cuman dalam arti selama tidak menyakitkan ya. Maksudnya kayak secara fisik ataupun tidak menyakitkan secara psikis, tidak dengan cara emosional gitu. Mungkin masih masih bisa diterima gitu dalam bimbingan dan konseling ini. Nah, terus kalau ibu sendiri, kita tuh
BK ataupun konselor gitu, kadang kan ada kalanya di mana apalagi misalnya guru-guru BK yang baru gitu ya, maksudnya baru berkecimpung di dunia bimbingan dan konseling. Kadang kan kita kayak ngerasa apa ya, mungkin ada hal-hal ataupun sikap ataupun ucapan yang mungkin kita sendiri nggak kontrol atau nggak sengaja gitu loh. Sebenarnya misalnya ucapan ataupun sikap seperti apa sih yang sebaiknya harus atau memang sebaiknya perlu dihindari dalam bimbingan dan konseling gitu, khususnya guru BK ataupun konselor kepada orang yang dia bina gitu. Oke. Pertama, jangan melabeli gitu ya. Dilarang melabeli anak gitu ya. Iya. Dengan anak gitu ya. Sampai sekarang ini ibu masih sering mendengar kadang-kadang di sekolah ya. Masih ada guru yang melabeli anak. Misalnya, si ini nih bukan apa gitu ya, bahasa fisiknya tidak bagus gitu ya. Nah, itu pertama jangan melabeli anak, termasuk bodoh, kemudian apa segala macam, itu tidak boleh gitu ya. Kemudian dalam konseling itu yang kita hindari adalah langsung menjudge gitu ya. Dan kalau perlu kita sebenarnya ketika konseling kita tidak usah tahu dulu gitu ya. Baiknya adalah kita nggak usah tahu dulu nih. Jadi ketika klien datang atau konseling kita datang, kita nggak harus tahu dulu. Misalnya anak, kalau misalnya guru BK manggil siswa itu kan bisa udah tahu tuh ya, ini anak pembolos, nih jelek, gitu. Kemudian apa lagi ya? Pokoknya nggak bagus lah, suka ganggu teman. Nah, ketika konseling itu kan ngeresep di kepala si konselornya. Iya. Ya nakal nih, pasti nih gitu. Nah, jadi bahasanya kalau sebelum konseling sebaiknya tanggalkan semua hal yang tadi Anda dengar dari orang lain di luar gitu ya. Jadi biarkan anak itu masuk dalam keadaan polos dulu gitu ya. Nah, biarkan dia yang nanti iya bu saya pernah bolos, iya bu saya suka gangguin teman gitu. Tapi jangan langsung buru-buru guru BK-nya karena tadi udah tahu nih data anaknya, data perilaku tahu, ketika konseling langsung aja, kamu nih kata guru mata pelajaran ini kamu begini, kata wali kelasmu begini. Jadi kan di konseling sudah tidak ada lagi mendengarnya gitu ya. Jadi 3M tadi balik-balik udah nggak ada gitu ya. Jadi guru BK-nya hanya mendengar dari guru-guru lain. Jadi itu yang salahnya gitu ya. Dihindari itu ketika mulai hubungan konseling. Lebih baik tidak tahulah kita gitu ya. Pokoknya guru wali kelas bilang, Bu ini perlu dikonseling. Ya udah nggak usah dikasih tahu saya konselingin aja gitu. Jadi kita dengar. Oke. Jadi emang dua hal ini yang kayak melabel, menjudge. Kadang tuh kita nggak bisa dihindari gitu ketika kita misal tahu, oh anak ini sering bolos nih, pasti nakal dan lain sebagainya, itu ada aja gitu dalam pikiran. Ya lebih baik memang sih kita guru BK nggak usah tahu masalahnya itu apa gitu. Jadi ya udah biarin aja sih anaknya masuk dalam keadaan polos yang memang dia ingin berbagi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, tapi kan kadang apalagi misal pada anak-anak yang datangnya itu dia bukan karena kesukarelaan ya, maksudnya mungkin karena disuruh atau mungkin karena dipaksa gitu, padahal sebenarnya si anak sendiri belum tahu konseling itu apa gitu, sehingga mungkin pada saat datang dia ngiranya aduh aku mau diapain ya gitu. Jadi kan pas misalnya guru BK-nya nanya kamu kenapa gitu, seringkali anaknya nggak mau cerita gitu kan masalahnya apa, dia cenderung lebih kayak diem gitu loh. Nah ini guru BK menghadapi klien-klien ataupun anak-anak yang seperti ini nih gimana nih Bu? Oke. Ya ini paling sering ditanya gitu ya. Yang pertama adalah makanya kita dalam konseling itu belajar rapat gitu ya, membangun hubungan awal dan hubungan konseling gitu ya. Misalnya kita menjelaskan dulu apa itu, bagaimana ini nanti terjadi. Itu untuk klien yang datang tidak sukarela gitu ya. Tapi adalah referral dari wali kelas atau referral dari orang lain gitu ya. Itu biasanya. Jadi kita harus menjelaskan. Jadi kalau di konseling kan ada tahapan tuh, tahap pertama gitu ya, tahap pengantaran. Nah di tahap itu kita akan membuat mereka mau masuk ke dalam hubungan konseling. Nah kalau enggak juga nih, misalnya udah sekali tetap diam gitu ya,
udah dikasih gini tetap dia, maka kalau kita baca-baca ada namanya art counseling gitu ya, ada seninya konseling. Nah Oh, di oh. sana itu kita konseling dengan apa namanya cara-cara lain, misalnya gini, ibu nih sama si Rasya misalnya, kamu suka nyanyi nggak gitu ya, oh suka bu gitu ya, Iya. kamu suka nyanyi, kalau sekarang digambarkan perasaan hatimu, mau nyanyi lagu apa nih sekarang, nah gitu ya, mungkin nyanyi Iya. dulu gitu ya, terus nyanyi ya apa Iya. makna lagu, jadi membuka konseling kadang-kadang tidak mesti lagi harus terstruktur seperti kemarin gitu ya, Iya. atau Iya. kalau apa lagi nih misalnya di ruangan ini ruang BK nih ya gitu ya, ini ruang BK-nya gitu ya, ada banyak hal di sini, sekarang coba kamu ambil satu hal deh di sini, barang, Mm-mm. kemudian kamu cerita tentang barang itu apa hubungannya sama kamu, mungkin dia ngambil apa Iya. gitu, jadi uh, bisa gitu ya seperti itu. Jadi kita pernah misalnya bisa ngambil remote TV, kenapa kamu ngambil remote TV, andai bu katanya hidup saya ini bisa seperti remote TV ini gitu Iya. ya, saya mau pause pause dulu gitu ya, ketika saya mau play play lagi, ketika ada masalah saya skip gitu ya acaranya, saya pindah ke channel lain kayak gitu ya gitu. Jadi Iya. uh, itulah seninya konseling, jadi nggak mesti lagi dijelaskan panjang tapi dia nggak ngerti, ya udah kita cari Iya. seninya konseling. Jadi kita sebagai konselor nanti perlu menambah wawasan tentang entah itu membaca puisi apa nih yang bagus gitu ya, kalau Iya. Iya. menggambar mungkin sering dengar ya, ada Mm-mm. training gitu ya, training bernyanyi, mungkin disuruh gambar, ya udah kamu suka apa gambar, ya udah ini ibu punya spidol warna nih, gambar lah gitu ya, Iya. gambar apa aja gitu, jadi dari sana kita mulai ceritanya nanti, jadi nggak mesti dari hal-hal kayak gitu. Pandai-pandai lah si konselor mengajak si kliennya untuk cerita dari hal-hal yang menyenangkan dia. Iya. Iya. Iya, sebenarnya itu art counseling, saya pernah dengar juga karena waktu kuliah kemarin masuk Hmm. eh, mata kuliah terakhir itu emang dosen waktu itu pernah kasih sedikit tentang si art counseling ini gitu. Jadi di mana memang kita mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran kita tuh dengan seni gitu, entah dengan gambar, entah dengan lagu atau dengan lain-lain sebagainya gitu. Nah, tapi kan di BK itu kita kan pasti namanya guru BK dan lain sebagainya kan mengharapkan satu perubahan gitu ya yang terjadi dalam atau kepada anak-anak yang kita bina gitu loh. Kalau misalnya kita udah melakukan konseling sedemikian rupa, bagi kita mungkin saya sudah kok gitu kan, kemarin sudah saya tangani anak ini atau orang ini, tapi kok dia nggak berubah ya gitu, maksudnya perubahan itu tuh belum nampak sama dia gitu. Nah, kira-kira tuh apa sih yang menjadi faktor utamanya gitu, dan si guru BK tuh harus apa gitu ketika misalnya melihat kok belum ada perubahan ya sama konseli saya, kok masih kayak gini-gini aja gitu, saya nggak ada dia masih sama gitu, tapi pas datang ke ruangan saya dia seolah-olah kayak sudah mengikuti apa yang diarahkan gitu. Memang seringkali terjadi sih gitu. Jadi kalau ibu sendiri apa sih yang harus yang bisa kita lakukan gitu? Ya, kegagalan konseling sebenarnya nggak gagal ya gitu ya, karena Iya. merubah perilaku bukanlah hal yang mudah gitu ya, itu kuncinya ya. Merubah perilaku 1 tahun bisa, mengubah perilaku yang sudah terjadi setahun bisa butuh waktu setahun gitu ya. Jadi kalau anak itu SMP 15 tahun, berarti perilaku itu sudah terbentuk selama 15 tahun. Kemudian Iya. guru BK ketemu 1 hari akan merubah sesuatu yang sudah terjadi 15 tahun. Itu sesuatu yang sangat Iya. berat gitu ya. Cuman mungkin, nah gitu ya. Jadi walaupun berat tapi mungkin, kata kuncinya masih mungkin gitu. Jadi perubahan perilaku itu bukan sesuatu yang gampang gitu ya. Makanya kalau kita pendekatan konseling itu banyak ya gitu ya, mungkin ada pendekatan Iya. konseling Iya. gitu ya, konseling psikoanalisis klasik, konseling analisis transaksional, sampai konseling Iya. nanti ya behavior gitu ya. Kita, Iya. itu kalau dia menjadi kunci juga kenapa terjadi mungkin konseling yang masih belum menghasilkan sesuai keinginan kita. Mungkin kita memilih teknik konseling yang belum pas gitu ya. Ini misalnya, nah itu kalau dokter kan dia ada malprakteknya ya, harusnya dikasih obat sakit perut, kasih obat sakit kepala, kan jadi tidak Iya. benar Iya. gitu ya. Nah, kita Iya. juga gitu. Ini si konselor ini harusnya melakukan teknik behavior, perubahan perilaku, yang dia kasih teknik yang lain, nah gitu ya. Jadi bisa jadi pertama itu gitu ya. Kita salah dalam menentukan teknik apa yang akan kita gunakan gitu ya. Ketika dia mengalami misalnya
ketakutan, fobia apa, kita salah kasih. Jadi itu pertama. Jadi yang kedua adalah memang yang pertama tadi adalah merubah orang tidak semudah itu gitu ya. Yang kedua adalah eh, mungkin kesalahan kita juga dalam memilih teknik atau pendekatan yang tepat dalam konseling sehingga tidak terjadilah perubahan yang kita harapkan. Yang ketiga, kalaupun akhirnya kita sudah lelah gitu, sudah melakukan dan tidak berhasil, kan ada titik jenuhnya gitu ya. Nah, mungkin kita perlu melakukan namanya alih tangan kasus. Nah, alih tangan kasus itu tadi tidak mesti kepada ahli lain, tapi kepada konselor juga yang mungkin lebih ahli. Misal gini ya, si anak dalam masalahnya apa gitu ya. Si konselor ini karena konselor baru, mungkin nanti Rasel baru jadi guru BK nih, ada masalah dengan keluarga. Saya juga belum berkeluarga, gimana saya nangani masalah keluarga anak ini gitu ya. Nah, yang lebih senior atau guru BK yang lebih senior yang udah sering melakukan home visit gitu ya, sudah sering ke rumah, sudah sering melakukan kunjungan rumah ya kalau dalam konseling. Nah itu bisa bantu nggak Bu? Jadi boleh gitu ya, ketika memang kita sudah merasa itu sudah nggak mampu nih, udah melakukan segala hal seoptimal mungkin. Jadi boleh kita melakukan alih tangan referral kepada konselor lain di sekolah itu gitu ya. Jadi misal seandainya, tapi mudah-mudahan kita tetap mampu lah gitu ya, tetap bersabar gitu ya, tetap melakukan berbagai coba teknik yang cocok untuk si anak. Jadi pertama temukan tekniknya gitu ya. Makanya kita ada asesmen kita kan banyak ya dalam BK. Nah, kita gunakan asesmen ketika dapat hasil asesmen, maka kita bisa menentukan cocoknya pakai apa ya anak ini. Iya, benar Kak. Oke, berarti satu-satunya cara ialah apakah pendekatan yang kita lakukan itu sudah benar, sudah sesuai sama masalahnya atau belum gitu ya. Jadi bukan berarti si konselornya ini gagal sehingga akhirnya jadi putus asa karena dia tidak bisa merubah perilaku orang lain ya, karena memang ya kayak Ibu bilang tadi kalau merubah perilaku orang itu memang gak semudah dengan apa yang kita bayangkan gitu, apalagi misalnya dia sudah mengakar itu selama 15 tahun bahkan mungkin lebih gitu. Jadi perlu adanya proses lagi gitu, gimana caranya supaya perilaku itu bisa diperbaiki gitu. Nah, sebenarnya kan Ibu sering menyinggung banget masalah asas gitu ya. Ini aku penasaran dan mungkin banyak juga orang-orang yang masih jadi guru BK tapi masih dalam kategori baru gitu, ataupun ya memang baru berpengalaman berkecimpung gitu. Kan di dalam asas BK itu kan ada yang namanya asas kerahasiaan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kepala sekolah atau misalnya pihak-pihak sekolah yang menanyakan, misal Ibu tadi dia ada masalah apa gitu ya, itu sebaiknya asas kerahasiaan itu sebatas mana sih? Maksudnya apakah misalnya setiap ada orang yang nanya kita memang nggak terbuka gitu, terus kalau misalnya ternyata yang nanyanya itu kepala sekolah atau misalnya pihak-pihak yang berkaitan dengan otoritas itulah di sekolah itu gitu, apakah memang kita harus tetap menutupi atau bagaimana tuh Ibu? Mungkin ini jujur sih saya penasaran karena memang banyak juga pasti yang dilema sama masalah ini gitu. Oke. Ya, terkait asas ya. Asas kerahasiaan itu apa artinya gitu ya? Asas kerahasiaan itu adalah layanan bimbingan konseling di mana konselor itu wajib merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau tentang berarti data dan keterangan. Keterangan berarti termasuk cerita dia gitu ya. Jadi ketika datang nanti siswanya rasa cerita, berarti semua yang cerita dia adalah keterangan dari dia, berarti itu adalah rahasia. Nah, gimana nih pas habis konseling tiba-tiba kepala sekolah ya, tadi si A ngapain gitu ya? Dia cerita apa gitu. Nah, kita tetap merahasiakan gitu ya. Tapi kalaupun jadi gini, kita kan punya nanti dokumen ya, guru BK kan punya nanti dokumen datanya tentang psikolog kan ada data ya, misalnya si A konseling pada hari ini, kemudian masalahnya ada gambar ya.
kepentingannya apa dulu nih si kepala sekolah dan orang lain. Kalau kepentingannya tidak akan membantu, tidak perlu disiapkan. Ya, tadi ada cerita Pak gitu ya tentang. Tapi misalnya gini gitu ya, kita juga nanti ada konferensi kasus gitu misalnya gitu ya. Pernah dengar ya konferensi kasus gitu ya, Mana? di mana si klien itu punya masalah, si anak didik punya masalah yang kapasitasnya sudah besar gitu ya, yang tidak bisa diselesaikan guru BK sendiri, kan diperlukan Iya, kegiatan iya. namanya. Nah, di dalam konferensi kasus, kita me, semacam mengajak berikrar dulu gitu ya, satu orang di sana bahwa apapun yang kita dengar hari ini adalah rahasia gitu ya. Jadi kita semua tidak boleh menceritakan itu. Misalnya kalau di konferensi kasus nanti datang kepala sekolah, datang guru wali kelas, datang guru mata pelajaran mungkin atau ada siapa ahli lain, maka semua wajib merahasiakan. Jadi eh, siapapun yang bertanya pada kita nggak boleh jawab gitu ya. Nggak, itu masih rahasia saya sama si anak gitu ya. Kepentingan bapak itu apa dulu gitu, kepentingan ibu Iya, itu apa dulu mau tahu iya. cerita kita gitu. Kok Iya. kepo banget gitu ya. Nggak boleh kepo-kepo bapak gitu ya. Jadi asas kerahasiaan ini sudah benar-benar dilindungi oleh kode etik BK, sehingga kalau ada yang melanggar gitu ya, ini klien kita boleh melaporkan kita gitu ya ke Dewan Kode Etik Asosiasi Bimbingan Musik Indonesia. Jadi pernah ada gitu ya BK yang dilaporkan ke asosiasi karena dia membocorkan rahasia yang tadi diceritakan oleh si Oke, ya. oke. Jadi memang nggak boleh gitu. Jadi kita memang punya memang harus merahasiakan kecuali si klien bersedia menceritakan. Misalnya, Ibu, saya mau ceritain tentang orang tua saya begini-begini. Kemudian si konselornya bilang, ini kan gini ya, boleh nggak nanti Ibu sampaikan ke orang tua kamu gitu Iya, ya, kan gunanya gini. Kalau dia mengizinkan, baru boleh kita sampaikan. Kalau dia nggak ngizinin, mau orang tuanya datang, nggak bisa. Kita nggak boleh ceritain dulu iya. gitu. Karena sekali kita melanggar asas kerahasiaan seumur hidup, maka kita tidak percaya lagi sama anak didik. Nggak usah cerita sama Bu Fira, ntar juga diceritain sama kepala sekolah, ntar juga diceritain ke wali kelas kan gitu ya. Jadi Iya, iya. kita harus memegang teguh gitu ya. Sangat memegang teguh karena itu terkait dengan kode etik gitu ya. Kalau semua yang ada kode etiknya, kita dilindungi sama hukum, kita dilindungi Iya. gitu ya. Jadi kita berhak merahasiakan gitu. Kecuali tadi ada kegiatan konferensi kasus nih, kita memang mau diskusi tentang kasus ini secara profesional, maka mungkin kita akan paparkan, tapi tetap apa namanya pakai azas mereka semua harus setuju merahasiakan. Ini memang harus tetap dipegang ya, mau guru, mau kepala sekolah, mau siapa nanya, nggak bisa Iya, Pak. iya. Saya nggak mau melanggar kode etik gitu ya. Ditegaskan kayak gitu ya. Oke, oke. Ternyata ibaratnya di BK juga kita punya apa sih, kalau Ibu dulu pernah bilang di YouTube kayak ibarat kita ada sumpah ininya ya, maksudnya sumpah Ya, profesinya di mana kita nggak boleh sama sekali menceritakan apa yang si klien ini ceritakan kepada kita gitu, sekalipun mungkin itu kepala sekolah gitu ya, maksudnya ya orang itu kepentingannya apa dulu gitu ya, kalau misalnya hanya sekedar ibaratnya kan ya kita nanya kalau enggak mau tahu aja sih apa sih masalahnya gitu ya, ya memang sebaiknya kita pegang kode etik gitu, jadi jangan takut buat teman-teman yang mau konseling, karena di konseling juga kita ada kode etiknya gitu, jadi nggak mungkin masalah kita itu dibuka ataupun diumbar-umbar ke walaupun ke orang tua ataupun ke guru-guru gitu, nah itu nggak akan seperti itu gitu. Nah, memang menarik sih dilema atau polema polema tentang apa bimbingan dan konseling itu, karena masih banyak orang-orang yang salah kaprah gitu ya tentang di BK itu gitu. Jadi katanya BK beginilah, beginilah, dan ternyata memang jauh banget dari persepsi masyarakat tuh, jauh banget gitu loh. Katanya guru BK galak dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ini ada satu question tambahan gitu dari aku gitu ya. Kalau misalnya dalam arti kan kita juga harus punya tips ya dari sekarang, apalagi banyak juga di sini teman-teman aku yang calon-calon guru BK gitu. Teman-teman aku yang dari kampus itu sebentar lagi kalian akan jadi guru BK gitu, atau akan jadi kalau mau lanjut ke konselor ya konselor gitu loh. Gimana sih tips-tipsnya ataupun kiat-kiat cerdasnya gitu supaya kedepannya kita bisa jadi
guru BK ataupun konselor yang efektif. Karena bukan cuman ke depan deh, zaman sekarang kan kita juga kadang ngadepin teman-teman ataupun orang-orang yang kurang sesuai ya dengan kita, mungkin bisa jadi dia punya masalah dan lain sebagainya gitu. Nah kan kita harus mulai bisa membiasakan diri dari sekarang ya gitu, kalau enggak kan kapan lagi gitu. Kalau menurut ibu, kiat-kiat apa dulu sih gitu supaya kita kedepannya bisa menjadi the best counselor lah buat buat orang-orang yang ada di dekat kita gitu. Oke. Nah, ini tips sederhana yang pertama adalah belajar senyum konselor gitu ya. Yang pertama belajar senyum konselor. Kenapa Bu? Gitu ya. Jadi kalau dulu di waktu belum pandemi gitu ya, saya wajibin mahasiswa kita hari ini belajar senyum konselor dulu gitu ya. Jadi ditarik senyum bibirnya 3 cm ke kanan, 3 cm ke kiri gitu ya. Jadi kalau nggak bisa senyum harus bisa senyum. Oh iya 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 iya. Jadi mulai sekarang harus sering-sering senyum dulu gitu ya. Tentu senyumnya tepat ya, tepat nggak tidak sembarangan gitu ya. Jadi jangan senyum di jalan juga gitu ya. Jadi pertama belajar senyum konselor gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang nengok guru BK udah galak itu kita takut ya gitu ya. Iya iya benar. Muka guru BK-nya galak banget gitu ya. Aduh nggak berani. Jadi mulai sekarang semua mahasiswa BK ini belajar senyum dulu gitu ya. Belajar untuk bisa ramah dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, sering-sering latihan gitu ya, sering-sering latihan konseling. Dengan tadi curhat aja dulu gitu ya, curhat. Iya. Tapi curhatnya berubah. Jadi kalau saya dulu, kalau ibu dulu ya sama teman-teman tuh sering bilang gini, kalau ada yang mau cerita nih gini, saya mau cerita nih, tunggu dulu. Kamu minta saya jadi konselor atau minta saya jadi teman gitu ya? Oke, menarik, menarik. Berarti bisa ya, gitu. maksudnya ditanyakan seperti itu kalau misalnya ada orang curhat gitu ya, Bu ya? Iya, kita kasih pilihan dulu. Kalau kamu mau saya jadi teman nih. Tapi kalau kamu mau jadi saya jadi konselor sekarang. Jadi sering-sering latihan itu pentingnya. Jadi jangan malu gitu ya. Jadi kalau teman nanti dalam Firza mau cerita nih, kenapa saya putus gitu ya. Oke, tapi saya mau jadi teman jadi konselor gitu ya. Kalau mau jadi tentu dia kan, maksudnya gimana? Oh ya memang kurang ajar tuh cowok, nggak bener itu kan itu kalau temennya. Kalau kita kan pasti dukung. Tapi kalau jadi konselornya kita nggak boleh gitu ya. Kita harus objektif, harus melihat dari dua sisi. Apakah teman kita benar-benar benar nih? Jangan-jangan pacarnya kayak gitu, gara-gara kesalahan dia juga kan gitu. Jadi latihan gitu ya. Jadi latihan dengan sendiri. Kemudian gunakan bahasa-bahasa konseling itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ada teman Rachel cerita, ayo cerita ke saya gitu ya. Kamu harus bisa melakukan teknik misalnya konfrontasi temannya, belajar konfrontasi teman. Ini cerita apa tadi? Saya mau ini, tapi dia nggak melakukan itu. Jadi gunakanlah semua teknik yang sudah dipelajari itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan teman-teman BK-nya, gitu ya. Jadi sesama BK gunakan. Gitu. Jadi enak gitu ya, kita sudah dari sekarang sudah, kemudian kita biasakan aja memanggil. Jadi ini kalau di profesi kita kan belum famous gitu, belum seperti kalau di profesi dokter misalkan dia sudah enak ya dok, ya gitu. Kalau kita kan masih jalan jarang gitu. Jadi zaman-zaman kuliah inilah kita sering-sering coba menggunakan. Gitu. Jadi biar membiasa gitu ya, membiasa kita berasa kita memang konselor, berasa memang kita adalah kita memang udah profesional banget nih gitu. Jadi belajar dari sekarang, dicobain aja terus, nggak usah malu gitu ya, nggak usah ragu-ragu gitu. Sering-sering baca, yang penting sering-sering baca dan baca ya. Iya sih bener. Berarti memang dari cara kita senyum itu memang kayaknya harus dilatih juga gitu ya, maksudnya gimana caranya supaya si klien atau anak-anak yang akan nanti kita tanganin itu nggak ngelihat kita itu dengan tatapan yang menakutkan gitu. Berarti teman-teman bisa nih latihan senyum gitu ya. Kira-kira senyum aku tuh udah ramah belum sih kelihatannya sama orang gitu, atau memang masih kaku gitu. Nah, tapi tantangannya sebenarnya balik di BK ini kadang kita muter-muternya ke tantangan sih ya Bu ya. Selain kayak tadi Ibu bilang senyum gitu, kan kita kan dituntut buat berempati gitu ya. Maksudnya berempati itu misalnya ketika konseli atau klien menceritakan perasaan atau masalahnya, berarti kan kita memang harus bisa melihat masalah itu dari sudut pandang si klien kan, bukan dari kacamata kita gitu.
Tapi kan kayaknya untuk bisa berempati itu kan susah ya. Maksudnya kayak aku juga sekarang walaupun memang kategorinya memang sudah belajar BK, tapi kadang nih kalau misalnya ada orang yang gak sesuai dikit, kita udah pengen buru-buru komentar gitu kayak, ih kayaknya nggak begitu deh gitu. Tapi kan, nah ini mungkin bisa menjadi solusi gitu. Gimana sih kita bisa mengolah atau bisa ngelatih empati kita lah gitu sama orang gitu. Ya, oke. Ya, benar ya. Empati itu nggak gampang gitu ya. Apalagi kita yang orangnya lebih independen gitu ya. Kita merasa misalnya ada cerita, alah masalah gitu doang, masa gitu masalah gitu ya. Kalau kita merasa kadang-kadang itu ada sesuatu yang salah gitu. Empati itu adalah paling harus dimiliki oleh seorang guru BK, konselor. Nah, uh, sebagai apa namanya individu itu tidak pernah memandang sama setiap masalah ya. Iya. Misalnya ketika anak A dapat nilai 80, itu menurutnya Iya. adalah berat. Kenapa berat? Beban Karena ya. dia gitu ya. Anak B dapat 80 itu luar Iya. biasa. Kenapa? Biasa Iya. dia dapat 50 gitu ya. Jadi Iya. kembali kepada konsep apa perbedaan individu ya kalau kita belajar teori kan ada perbedaan individu bahwa setiap individu tuh memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu hal gitu ya. Nah, begitulah kita melihat klien kita gitu ya, sehingga ketika kita konseling gitu ya, empati kita itu adalah bagaimana kita memandang lewat kacamata dia gitu ya. Jangan pakai Iya. kacamata kita bener kan? Kita kalau mendengar itu dengar dengan telinga dia, jangan dengar dengan telinga kita. Iya. Itu perlu dilatih gitu ya. Empati perlu dilatih karena nggak segampang itu gitu. Ibu juga sampai hari ini ibu masih belajar empati. Kalau empati itu ibu masih sangat masih belajar. Karena kadang-kadang ibu juga masih ada sih pikir, alah itu doang kok masih dipermasalahkan Iya. gitu. Kesalahan paling besar yang dilakukan oleh konselor dan itu masih kadang-kadang ibu masih sering mengalami, makanya latihannya dulu almarhum dosen ibu gitu ya, ada dokter gitu ya, konselor gitu ya, dosen ibu dia ibu pernah kena tegur sama dia gitu karena empati ibu kurang untuk kuliah gitu ya. Ini kamu itu katanya mulai sekarang kamu harus latihan empati gitu. Gimana bu cara empati? Kamu harus berani nonton film-film katanya. Jadi kalau dulu ya di TV itu ada sering misalnya acara orang pinggiran gitu ya, kemudian apa Iya. lagi, Iya. sekarang ada kado istimewa kalau nggak salah ibu nonton di TV. Nah itu tuh kemudian kamu harus sering melihat katanya bagian-bagian kesedihan itu. Maksudnya mungkin kita lihat misalnya kayak kita lihat kalau di jembatan penyeberangan misalnya ada orang suka minta-minta, masih ada kadang-kadang Iya. ya Iya. orang tua jualan gitu ya. Nah itu sebenarnya pelan-pelan melatih empati gitu ya, walaupun memang tidak tidak langsung berubah gitu. Kita ya selama ini tegar orangnya langsung Iya. jadi orang enggak gitu. Cuman pelan-pelan memang kita sering-sering latihan seperti itu gitu ya. Sering-sering dengar, ah saya jadi dia gimana? Intinya kita merasakan saya jadi dia gitu ya gitu. Jadi jangan bawa itu pada diri kita lagi gitu, tapi bawakan kalau dia gitu ya. Kalau dia itu gitu berarti saya gimana kalau gitu ya gitu. Jadi si konselor ini tinggalkan dirinya dulu, maksudnya dalam hal ketika konseling. Tapi ingat gitu ya, empati juga nggak boleh berlebihan. Nanti kalau kliennya lagi nangis, kita ikut nangis juga gitu ya. Iya. Nah, itu nggak boleh. Ke bawah ya. Ke bawah gitu, kita juga nggak boleh. Jadi ada kadarnya kita ikut sedih, cuma kita nggak ikut nangis gitu. Kalau ikut nangis nanti kita lomba menangis kan ya. Gitu. Jadi latihkan gitu ya, latihkan dengan berbagai cara gitu ya. Salah satunya itu tadi sih mendengar, melihat, mengamati orang-orang yang mungkin berada di bawah kita gitu ya, berada kekurangan di bawah kita, itu bisa membuat kita empati gitu. Latihan empati lah. Gitu. Oke. Tantangan banget sih, ternyata memang belajar BK itu mudah, tapi prakteknya yang susah gitu. Maksudnya kita butuh bener-bener kesabaran juga, iya gitu. Terus rasa dimana kita berempati juga, kita harus berempati gitu loh. Dan itu memang prakteknya yang jadi nilai plus, ibaratnya susah gitu, nggak semudah itu loh buat jadi seorang konselor atau guru BK gitu. Nah, mungkin ini ibu mungkin bisa kasih kesimpulan atau pesan-pesan gitu
Karena beberapa kali kan kalau misalnya aku kayak ngobrol sama teman-teman aku memang tantangannya emang itu gitu. Jadi konselor itu memang satu kita kurang empati dan lain-lain hal sebagainya gitu. Nah mungkin dari eh, dari materi ini Ibu mungkin bisa kasih kesimpulan kira-kira apa sih gitu biar kita tuh bisa tambah semangat lagi atau tambah mau belajar lagi gitu untuk bisa menjadi guru BK yang benar-benar sebaik-baiknya gitu. Oke. Ya, yang pertama kita harus bersyukur dulu udah masuk ke BK gitu ya. Entah apapun alasannya kita berada di BK, kita bersyukur dulu gitu ya. Karena saat ibu adalah orang yang kejebak masuk BK gitu ya. Ibu tidak pernah berniat masuk BK dari dulu gitu ya. Tapi alhamdulillah malah duduk di BK. Sekarang malah kuliah lagi di BK gitu ya. Jadi pertama kita bersyukur dulu lah kita di BK. Kenapa? Ternyata setelah kita masuk BK, ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Gitu, Iya, benar. Seperti kita belajar psikologi ya, anak-anak semua belajar psikologi dari psikologi umum, psikologi kepribadian, psikologi anak, psikologi, kita belajar semua. Psikologi orang dewasa, sehingga kita belajar memahami banyak orang gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita nggak mau paham gitu ya. Ya, ini ya susah. Ya. Kita udah paham nih, ini orang tua kalau kayak gitu, emang kayak gitu. Tapi kita ketika berhadapan dengan orang tua kita kadang-kadang masih belum bisa seperti itu. Gitu. Jadi kita udah tahu, tapi kita nggak mau tahu kadang-kadang. Jadi yang pertama kita syukuri kita berada di BK, kita punya banyak hal yang mungkin sebenarnya dibutuhkan dalam kehidupan ini gitu ya. Kalau nanti teman-teman baca mungkin ya, BK konselor tuh punya tingkatan gitu ya. Mulai dari konselor misalnya, saya kalau nggak pas nanti mungkin dikoreksi ya. Mulai dari dogmatik, kemudian ada pragmatik, ada konselor sampai pribadi. Nah, konselor terbaik adalah konselor yang mempribadi ini ya. Mempribadi ini gimana? Jadi dia konselor itu hanya dalam hubungan konseling, tapi dia konselor dalam kehidupannya gitu ya. Jadi ketika orang ketemu sama dia, gitu ya. Ketika orang ngobrol sama dia enak gitu ya. Dia nggak pernah ngepoin orang, dia nggak pernah ceritain hidup orang lain. Jadi konselor itu ada tingkatan berikutnya konselor harapan gitu ya, harapan saya, harapan kita semua gitu ya secara pribadi, kita sampai kepada konselor yang mempribadi itu gitu ya. Nah, gimana caranya? Mulai dari sekarang gitu ya. Itu tadi kita belajar kita belajar bersyukur, kita belajar tersenyum gitu ya. Kita belajar untuk banyak memahami orang lain gitu ya. Banyak memahami sekitar kita dulu. Misalnya kalau di rumah nih pahami gimana orang tua saya, gimana adik kakak gitu ya. Kemudian nah itu dengan begitu nanti kan akan terpelajar lah kita sampai ke ketika berhubungan dengan siswa gitu ya. Apalagi kalau berhubungan sama siswa kan nanti nggak siswa doang ya, pasti berhubungan sama orang tua. Nah, makanya kita belajar psikologi orang dewasa, gimana orang tua nanti kan pendidikan anak, pengasuhan. Jadi sebenarnya dengan masuk BK, jadi dulu ada teman ibu bilang, nggak apa-apa sih saya kalau tamat BK nanti nggak kerja, ilmu saya udah luar biasa, kata saya belajar ngasuh anak, saya belajar tentang bagaimana menghadapi orang tua gitu. Jadi setidaknya dengan kita masuk BK itu sebenarnya ilmunya udah banyak banget gitu, sudah luar biasa. Jadi satu lagi, ayo kita masuk BK. Gitu. Anak SMA ayo masuk BK. Gitu. Lagi udah banyak dan kita ini luar biasa memang BK itu luar biasa kalau kita memang bisa jadi guru atau konselor yang mempribadi. Belajar dari sekarang gitu ya, belajar dari sekarang jadi konselor yang mempribadi. Dalam kehidupan sehari-hari juga. Jadi kalau ada orang cerita, mulai sekarang nih, kalau ada orang cerita, jangan sampaikan cerita itu kepada orang lain. Gitu ya. Itu iya benar. Jadi belajar asas kerahasiaan. Jadi kalau ada yang cerita, mau gimana pun, aku lihat tadi kamu ngobrol sama si A, ngomong apa dia? Enggak ada. Gitu ya. Jangan sampaikan. Nah, kalau begitu Anda sudah belajar satu hal. Sudah belajar menjaga rahasia. Gitu. Ya, itu ya. Jadi praktekin aja. Gitu. Praktekin semua asas itu ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, insya Allah. Sudah bisa mempribadi gitu ya. Nah, bener banget nih. Berarti bisa latihan dari hal-hal yang kecil gitu ya. Termasuk misalnya asas apa yang masih kalian inget, nah coba praktekin. Nah itu walaupun ingetnya cuma asas kerahasiaan gitu, cuman memang dengan kalian sudah praktekin itu kalian udah bisa menerapkan nih gimana sih, oh ternyata guru BK tuh seperti ini gitu. Jadi
Kayak tadi Ibu bilang, jangan coba-coba kalau misalnya ada temen yang cerita, diceritain lagi ke orang lain gitu ya. Nah, oke, itu nih kita sudah berada di ujung waktu dan tapi sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih ada Windiarti kebetulan ini salah satu dari teman aku juga di Universitas Islam Syafi'iyah. Terus kemudian ada dosen juga Ibu Trisha juga salah satu dosen BK yang memang notabene mengajar di universitas aku dan buat teman-teman semua makasih mudah-mudahan bisa dijadiin manfaat karena kalian calon pendidik gitu ya yang nantinya pasti akan berkecimpung juga di dunia anak-anak gitu. Nah Ibu untuk Ibu luar biasa banget ini kesimpulannya dan pesan-pesannya juga sangat-sangat bekas juga sih di hati aku gitu apalagi kan kategorinya aku juga masih baru ya ibaratnya belajar BK tuh belum seberapa gitu jadi luar biasa banget buat Ibu sebelumnya. Terima kasih juga buat Ibu yang udah nyampein materi ini dengan sangat-sangat masuk banget sebenarnya gitu buat kita yang mau jadi guru BK ataupun konselor gitu. Iya, terima kasih juga ya semuanya yang udah nonton. Terima Walau kasih. udahan Iya, iya. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Gantian Iya, tas iya, ke ibu jauh. yang tanya ini. Gitu. Sudah Iya, semester iya. berapa? Kenapa, Ibu? Sudah semester berapa sekarang? Aku kuliah itu baru tahun 2021. Sekarang udah mau semester 2. Kan aku bilang baru banget kan sebenarnya. Oke, oke, oke. Baru Benar, banget aku baru semester. dengan hal-hal menarik dari BK. Iya. Awalnya memang karena Ibu sebenarnya jujur saya akuin karena YouTube-nya Ibu sehingga aku emang bener-bener paham materi BK itu memang dari channel YouTube-nya Ibu gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau belajar tentang bimbingan konseling itu seperti apa gitu ya. Mungkin bisa ke apa sih nama channelnya? Vira Afriati ya, Bu ya? Iya, boleh, Iya, boleh. boleh. Luar biasa Ya, banget gitu. Karena itu berurutan banget dari pertemuan satu, pertemuan dua, pertemuan tiga ada semua di situ. niat banget gitu ya. Iya. Karena emang aku suka sih sama yang kayak gitu gitu. Jadi materinya tuh nggak ngacak, gitu. Maksudnya nggak berantakan. Nanti arahnya kemana-kemana gitu. Nah, oke sebelumnya Ibu saya ucapkan terima kasih banyak buat waktu dan materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, terima kasih. Ini ada mahasiswa saya kayaknya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Oke, teman-teman terima kasih banyak. Nih ada teman-teman aku, ada Julia, ada Windy. Terima kasih banget, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku nggak bisa sapa kalian, teman-teman aku semua satu-satu ya, karena memang kita keterbatasan dan lain-lain sebagainya. Jadi, mohon maaf, kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.